of Saina. Pagi kembali menyapa, seperti pagi-pagi lainnya. Aku sibuk mengurus bayi Talita sebelum akhirnya bersama AA berangkat dari rumah. 2 bulan sudah terlalui semenjak Mas Rian berangkat ke Singapura. Keadaan semakin membaik, terutama AA yang semakin menerima bahwa papanya tak bisa menelpon. Setelah mengantar AA ke sekolah, perjalanan dilanjutkan ke rumah sakit. Tapi aku dikejutkan dengan sebuah panggilan yang berasal dari nomor tak dikenal. Awalnya ingin kuabaikan, tapi karena nomor itu menelpon sampai 3 kali, akhirnya kuluangkan saja sedikit waktu untuk berbicara. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, ini siapa? Saya Putri, mantan asistennya dokter Friska. Masih ingat sama saya dok? Ingatanku sejenak berputar. Alhamdulillah saya ingat. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik. Dokter sekeluarga apa kabar? Alhamdulillah kami sekeluarga juga sehat walafiat. Ada apa ini? Tiba-tiba menelepon? Gak ada dok, cuma pengen kasih tahu dokter aja perihal keadaan dokter Friska. Dek, ada yang menyentak di dalam dada saat mendengar nama Friska tersebut. Ingin mengabaikan begitu saja, tapi rasa penasaran membuat diri ini tertantang untuk mendengar. Dokter Friska sekarang lumpuh setelah sempat mengalami sebuah musibah jatuh dari tangga karena didorong oleh seseorang, dok. Didorong siapa? Namanya Vena, dok. Vena? Beberapa waktu setelah Mas Rian ke Singapura, memang sosok Vena yang sempat viral di jajaran dokter tak pernah lagi terdengar. Bak hilang ditelan bumi, perlahan kasus Mas Rian pun meredam. Orang-orang justru mempercayai bahwa wanita itu hanya ingin mencari sensasi dan mencoba mengambil keuntungan atas perceraianku dengan Mas Rian. Karena ulahnya sendiri, Vena sekarang mendekam di balik jeruji besi, dok. Oh ya, semoga dia bisa bertaubat dan mendapat ampunan dari Allah. Makasih ya. Kamu selalu mengabari saya akan banyak hal. Sama-sama dok. Mereka memang patut mendapatkan musibah itu, sebab telah menyakiti hati dokter dan anak-anak. Saya doakan semoga dokter dan anak-anak selalu bahagia dan dijauhkan dari segala kejahatan. Amin. Makasih doanya Putri. Sama-sama dok. Aku tak pernah tahu jika ternyata kebaikan itu akan kembali dengan cara terbaik kepada pemiliknya. Dari pengakuan Putri, dia merasa sangat berterima kasih karena aku pernah menolong ibunya yang sakit dengan memberi sejumlah uang. Padahal uang itu kuberikan dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Namun Allah Maha Penolong. Melalui Putri pula banyak hal yang tidak aku ketahui menjadi tahu. Dengan nyata, kebaikan yang pernah ku berbuat dahulu kepada Putri seakan dibayar tunai oleh Allah dengan kejujuran-kejujuran yang keluar dari bibir wanita itu. Usai menutup telepon dari Putri, entah kenapa, aku merasa dilingkupi 2 rasa. Bahagia, sebab pada akhirnya semua cobaan telah usai, dan ikut bersedih juga atas kondisi yang menimpa Friska kini. Semoga musibah yang dia alami ini bisa menjadi jalan pertaubatannya kepada Allah. Akhirnya mobil yang ku kendarai sampai juga di rumah sakit. Usai memarkirkan kendaraan, langkah ringan terangkat memasuki lobi utama. Lanjut berjalan hingga sampai di depan ruangan poli dokter umum. Aku berhenti sejenak sebelum membuka pintu. Entah kenapa,
seperti merasa ada yang mengikuti. Namun, saat kulihat ke belakang, tak ada siapapun. Mungkin hanya perasaan saja. Jemari kembali tergerak untuk membuka pintu. Tara, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Dr. Saina. Yeay, tepuk tangan sekian banyak perawat dan dokter membuat dua mataku berkaca-kaca. Tak percaya jika ternyata mereka ingat ulang tahun yang bahkan aku sendiri pun lupa. Selamat ulang tahun dokter, semoga makin sukses, terus berkah usianya, terus jadi mama yang kuat dan bahagia, ucap Jenny, asistenku. Terima kasih Jen. Satu persatu perawat, staf, dan beberapa dokter yang ada di ruangan maupun yang lalu di luar ruangan masuk untuk menyalami dan memberi ucapan selamat padaku. Tak luput mata ini memandang satu sosok yang semenjak tadi hanya berdiri di sudut dan tak ikut memberi ucapan selamat. Sebuah senyumku berikan padanya. Acara ini tak berlangsung lama. Hanya 5 menit kemudian, satu persatu staf kembali ke posisi semula karena sebentar lagi poli akan segera dibuka. Semua telah keluar kecuali dokter Hakim yang kini berjalan mendekatiku. Happy birthday, ucapnya, seraya mengeluarkan sebuah kotak cincin dan memberinya padaku. Dua netra ini hanya mampu terjenuh. Aku tak paham apa ini terlalu cepat untukmu atau tidak. Tapi aku hanya ingin mengutarakan apa yang selama ini ku pendam. Aku ingin melamarmu menjadi istriku, Sah. Maukah kamu menerima lamaran ini? Sejenak aku tertegun mendengar lamaran yang diungkapkan oleh Mas Hakim. Antara kaget dan tak siap. Ini terlalu cepat, baru 1 bulan lepas masa idah. Rasanya semua baru terjadi kemarin. Sungguh hati belum ingin untuk mencoba kembali. Beberapa detik suasana hening. Jemariku memilih ujung khimar. Bingung apa yang harus ku katakan. Akhirnya hanya tatapan kami yang saling beradu. Sampai datanglah seorang perawat masuk ke ruangan ini. Dia melempar sebuah pertanyaan. Maaf dok, apa sudah bisa dimulai prakteknya? 5 menit lagi. Dokter Hakim langsung menjawab pertanyaan suster tersebut. Dengan cepat wanita itu keluar dan kembali menutup pintu. Tidak apa kan mengulur jadwalmu? Aku hanya menghela napas, mengusir kegugupan. Sedikit aneh melihat sikap Mas Hakim pagi ini. Akhirnya kuanggukkan kepala. Oke, kembali ke cincin ini. Apa kamu ingin aku menyimpannya kembali? Tak punya banyak waktu untuk berpikir, apalagi menimbang dengan mengandalkan hati nurani paling dalam. Di detik ini juga, aku harus bisa memberi jawaban paling baik yang tidak melukai perasaan Mas Hakim, karena selama ini dia sudah begitu baik padaku. Mas, sungguh aku sangat merasa terkejut dengan lamaran ini. Tapi bukankah Mas tahu jika saat ini aku belum siap membangun rumah tangga kembali? Semua terasa masih begitu cepat. Mas Hakim menunduk sejenak. Ya Allah, semoga dia tidak kecewa dengan jawabanku barusan. Berapa lama saya harus menunggu? Kedua, kelopak mata ini pun terpejam sejenak mendengar pertanyaan lainnya yang diajukan Mas Hakim. Aku tidak tahu Mas. Yang jelas untuk saat ini aku ingin sendiri saja. Belum mau memikirkan pernikahan. Apa karena Rian? Bukan Mas. Bukan karena Mas Rian. Aku hanya ingin menikmati kesendirian ini sembari membesarkan anak-anak.
Hanya itu. Mas Hakim tampak menghela napas. Mungkin benar katamu, ini terlalu cepat. Aku hanya takut kehilangan kesempatan bersamamu, Zah. Sebab itulah ku kalahkan segala rasa sungkan demi bisa melamarmu. Aku kembali menarik napas panjang. Sungguh merasa tak enak karena harus menolaknya. Tapi apa daya, inilah kenyataan yang kurasa. Memang hati belum ingin kembali memulai sebuah hubungan, sebaik apapun lelaki yang mencoba mengajaknya. Atau jangan buru-buru mengatakan tidak. Istikharah saja, supaya hati lebih mantap. Bagaimana? Mas Hakim kembali memberiku pilihan. Jika ini pun ku tolak, takutnya kali ini dia akan tersinggung. Baiklah Mas, aku akan mencobanya. Istikharah. Mas Hakim mengangguk-ngangguk seraya tersenyum. Ya udah, saya keluar ya. Dia menatapku kembali sebelum akhirnya keluar dari ruangan. Setelah Mas Hakim menghilang dari pandangan, aku menarik napas panjang. Keterus-terangan Mas Hakim benar-benar membuat dada ini bergemuruh hebat. Sejenak, bayang Mas Rian melintas begitu saja. Padahal semua sudah berakhir, tak ada lagi masa lalu. Tapi untuk menerima orang lain pun, hati ini enggan. Jam terus terlewati. Aku kembali meneruskan pekerjaan, memeriksa kondisi pasien dengan segala keluhan sampai jam istirahat tiba. Tubuh ini pun ku gerakkan untuk keluar dari ruangan. Niatku ingin makan siang di rumah saja, seraya memberi ASI untuk Lita. Tapi sapaan Dokter Reski membuat langkah ini terhenti. Dokter Saina, bisa bicara sebentar, ucapnya begitu sampai di dekatku. Dokter Reski ini masih lajang. Meski usianya sudah 30 tahun, dia selalu memanggilku dok. Mungkin karena usiaku lebih tua 8 tahun darinya. Mau bicara apa? Buru-buru kah? Saya butuh waktu bicara sekitar 15 menit. Apa Dokter Saina punya waktu? Emang mau bicara tentang apa sih? Oke, begini. Saat ini saya sedang menyelesaikan sebuah jurnal. Jadi saya mau minta bantuan dokter untuk mengisi beberapa lembar kuesioner. Lelaki di hadapanku mengeluarkan sebuah map, lalu memberinya padaku. Ku coba membuka-buka sejenak kuesioner itu dan membaca isinya. Oke, aku akan bantu kamu. Tiba-tiba, lagi ngapain? Suara Mas Hakim mengagetkanku. Dia tersenyum sejenak padaku, lalu tatapannya tertuju pada Dokter Reski. Lagi ngapain dua-duaan di sini? Saya sedang minta bantuan Dokter Saina untuk mengisi kuesioner pada jurnal yang sedang saya tuliskan. Harus Saina? Sebenarnya enggak. Kalau begitu, cari saja responden yang lain. Mas Hakim menarik kertas di tanganku, lalu memulangkannya pada Dokter Reski. Nggak masalah kan? Tanya Mas Hakim pada Dokter Reski. Enggak. Dokter Reski pun mengambil kuesionernya kembali. Oke, kalau begitu kami permisi. Ayo Syah, aku mau bicara sama kamu. Tanpa basa-basi, Mas Hakim berbalik. Aku yang kebingungan dengan sikapnya segera menyusul. Setelah cukup jauh dari Mas Reski. Ada apa sih Mas? Kenapa tadi Mas kembalikan kuesionernya? Kasihan Dokter Reski kan. Mas Hakim berhenti berjalan lalu menatapku.
Tujuannya ngasih kuesioner itu karena dia mau mendekati Musa. Dan itu buat aku gak suka. Jika dia ngajak kamu bicara lagi tentang apapun, jangan dilayani. Tolong jaga perasaanku, karena aku masih menanti jawaban atas lamaranku padamu. Aku menarik napas panjang, merasa sedikit terkekang dengan keinginannya itu. Tapi tak mau berdebat di depan umum, kepala ini pun kuanggukkan. Ya sudah, ayo, aku antar kamu sampai ke parkiran. Akhirnya tanpa membantah, kami berjalan menuju parkiran. Lalu aku membuka pintu mobil, dia masih berdiri tak jauh dari kendaraanku terparkir. Saat sudah menghidupkan mesin, sengaja aku menurunkan kaca mobil agar tidak dikata sombong. Sebuah senyum dia beri, seraya melambaikan tangan perpisahan. Entah kenapa, hati ini seperti merasa berat. Sampai di rumah, aku melihat papa dan papanya Mas Hakim tengah asik mengobrol di ruang tamu. Assalamualaikum, sapaku pada keduanya. Waalaikumsalam. Shaina sudah pulang kerja. Ayo duduk kemari bergabung bersama kami. Enggak, Pak. Shaina mau ketemu Talita dulu. Kasihan dia udah enggak ketemu semenjak pagi. Oh, ya udah. Tunggu sebentar. Papa pinjam mobil kamu sampai mobil papa beres dari bengkel ya. Mobil papa masuk bengkel. Iya, tadi tiba-tiba mogok di jalan. Syukur ada papanya dokter Hakim. Ya udah, ada yang ngantar papa sampai ke rumah. Aku hanya menyunggingkan selari senyum pada papa Mas Hakim. Lalu kuserahkan kunci mobil ke tangan papa, dan tubuh kembali hendak melangkah pergi. Tapi lagi-lagi papa mencoba menghentikan. Untuk besok pagi kamu dijemput sama Hakim saja. Jadi nggak perlu repot-repot naik taksi. Soalnya sore ini papa mau ke Kediri ketemu sama rekan kerja di sana. Angan ngerepotin Mas Hakim, Pak. Shaina bisa kok naik taksi aja. Jangan, Hakim udah bersedia kok. Jadi besok tunggu saja di rumah. Hakim kemari menyebut. Aku menghela napas dalam. Tak mungkin menolak dengan tegas, apalagi ada papanya Mas Hakim di sini. Jadilah hanya kuiyakan saja. Selepas menyusui Talita, kulihat papa dengan mengendarai mobilku keluar dari halaman rumah. Begitu juga papanya Mas Hakim. Ya Allah, jika memang benar dugaanku bahwa papa menyukai Mas Hakim dan menginginkan lelaki itu jadi menantunya, maka tolong beri petunjuk bagiku agar apapun hal yang terbaik dapat kupilih tanpa keraguan. Langkah kembali tergerak menuju rumah sakit. Sejenak berpikir, apa aku pesankan saja taksi online agar dapat sampai ke tempat itu. Tapi hal mengejutkan kembali terlihat di depan mata. Mas Hakim menuruni mobil dan hendak masuk ke rumah. Tatapan kami kini bertemu. Dia tersenyum dan meneruskan langkah kembali. Saya datang untuk menjemput. Aku hanya menghela napas. Siapa yang beritahu Mas? Dokter Langit. Benar dugaanku. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Jadi merepotkan Mas Hakim? Tentu tidak. Justru ku lakukan semua ini dengan senang hati. Ku paksakan bibir untuk tersenyum, lalu mengikuti langkah Mas Hakim sampai ke mobilnya. Silakan masuk, ucapnya, seraya membuka pintu mobil sebelah kiri. Tubuh ini pun menaiki mobil itu. Terlihat Mas Hakim pun kini masuk dan duduk di balik kemudi. Siap berangkat. Tunggu. Aku lupa mengambil tas. Bentar ya Mas, aku ambilkan dulu. Oke. Dengan segera aku berlari kembali ke dalam rumah.
Bahkan ponsel saja ku tinggalkan di atas kursi. Bersambung.